Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Anggia Yuwandari sebagai moderator dan teman-teman saya Muhammad Yani sebagai ketua, Apriliani Eka Putri sebagai notulen, dan Adi Mustafa sebagai anggota. Serta narasumber kita Ibu Inten. Sebelumnya Ibu Inten boleh perkenalkan dirinya dulu. Dari sekolah mana, ngajar guru apa, ngajar kelas berapa? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Inten Kusuma Putri. Saat ini mengajar di tingkat SMP, nama sekolahnya SMP Perguruan Rakyat 1. Untuk tahun ajaran ini di kelas 7, saya mendidik, kemudian namun kalau misalnya nanti ada ujian-ujian seperti itu, baru diarahkan sebagai guru pendamping untuk kelas 8 sampai kelas 9 sampai nantinya ujian nasional seperti itu. Mungkin untuk perkenalan cukup sekian dulu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung ke wawancaranya ya. Di sini wawancaranya langsung dijawab ketika penanya atau wawancara merasa sudah cukup, oleh jawabannya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Begitupun seterusnya. Jadi di sini terserah yang nanya, termasuk saya, moderator juga boleh nanya. Oke, pertanyaannya mungkin bisa langsung dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari tema yang kami ambil adalah tentang teori evolusi. Di sini menurut Ibu, apakah yang Ibu ketahui tentang teori evolusi tersebut? Kalau dari teori evolusinya, kita ambil garis besarnya aja. Jadi kalau misalnya evolusi itu sendiri kan cabang biologi yang mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup. Jadi adanya keterkaitan antara genetik makhluk hidup satu dengan yang lain. Cukup kalau untuk pengertiannya saya cukup itu aja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Berkaitan dengan teori evolusi, apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, kemudian Darwin, dan juga seleksi alam? Kalau untuk ketiga itu, mereka kan punya asumsi masing-masing ya. Jadi kalau yang pertama itu dari Lamarck itu punya dua gagasan. Biasanya si Lamarck ini punya dua gagasan utama. Nah, yang digunakan itu ada gagasan use dan disuse. Kemudian kalau yang pembagiannya itu sendiri, adanya yang pertama tuh dari si Lamarck ini dibagi lagi jadi dua. Yang use dan disuse itu, yang pertama itu bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih kuat dan besar. Jadi bagian tubuhnya yang digunakan. Kemudian yang kedua, bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Jadi di Lamarck ini lebih diutamakan untuk bagian tubuhnya secara fisiknya. Kemudian untuk Charles Robert Darwin, itu kan dia berhubungan dengan adanya seleksi alam. Kalau Darwin ini adalah spesies-spesies yang hidup sekarang ini tuh berasal dari spesies yang hidup di masa yang lampau. Jadi berkaitan dengan seleksi alam. Nah, kalau Darwin sendiri itu mengibaratkan untuk seleksi alam ini sendiri penyebabnya itu dari adanya teori evolusi adaptif gitu. Jadi adanya kesalahpahaman yang paling umum tentang evolusi ya adanya evolusi adaptif ini. Lalu untuk ketiga yang seleksi alam itu sendiri, kalau namanya seleksi alam berarti adanya proses individu yang memiliki ciri bawaan yang dapat bertahan hidup, jadi yang lebih kuat, yang lebih bertahan hidup. Untuk Darwin seperti itu. Dan untuk seleksi alam itu sendiri penyesuaian diri, jadi kemampuan untuk bertahan hidup kalau seleksi alam itu sendiri. Kalau ngambil singkatnya itu kemampuan untuk bertahan hidup kalau untuk seleksi alam. Seperti itu. Baik Bu, berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, dulu kita kan sempat mempelajari tentang evolusi pada saat kita masih SD, kemudian bahkan sampai SMP, yaitu tentang manusia purba, yaitu evolusi manusia dari
zaman dulu hingga saat ini. Nah, dari manusia purba tersebut, apa sih yang Ibu ketahui tentang manusia purba tersebut, Bu? Menurut pendapat Ibu bagaimana? Kalau manusia purba itu sendiri kan berarti namanya manusia prasejarah ya, sebelum sejarah. Jadi adanya kalau secara yang saya baca berarti adanya di zaman dahulu tuh berapa juta tahun yang lalu gitu. Jadi pada zaman praaksara atau sebelum mengenal tulisan. Itu yang saya pelajari di buku gitu. Kalau dari apa namanya yang sudah ada teori-teorinya kan berarti adanya spesies, banyak spesies ya. Sering berburu, kemudian mengumpulkan makanan, kemudian alat bantunya ada tulang ya, ada dan yang lain-lain gitu. Yang saya tahu sih itu dari buku yang pernah saya baca. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan manusia purba ini, apakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi ini, menurut Ibu bagaimana? Siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi ini yang berkembang hingga saat ini? Kalau teori evolusi yang dari dulu digembar-gemborkan kan sebenarnya itu kan bukan dari kera ya sebenarnya. Yeah. Jadi antara manusia dengan primata atau kera ini kan hubungan kekerabatannya kan sangat dekat. Jadi DNA-nya kan sampai 97%. Itu kalau dari teori evolusi. Jadi masih menganggap, kurang lebihnya tuh tetap masih menganggap hubungan antara manusia dan kera atau primata ini masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Seperti itu sih kalau dari teori evolusi ya, nenek moyangnya itu. Jadi tidak jauh dari primata atau kera. Seperti itu. Berdasarkan fakta-fakta yang sudah tersebar hingga saat ini tentang teori evolusi, yaitu teori perkembangan makhluk hidup, manusia terutama, ini apakah menurut Ibu keuntungan kita mempelajari teori evolusi itu apa sih menurut Ibu? Keuntungan? Jadi lebih tahu sebenarnya ya, meskipun kita nggak semuanya kita percayai gitu, setidaknya tahu dari teori yang diungkapkan oleh ahli A seperti ini, teori dari ahli B seperti ini, meskipun kita tidak percayai gitu. Jadi lebih banyak tahu dari teori-teori yang dikembangkan seperti apa, seperti itu sih. Kemudian lebih ke ilmu pengetahuan itu sebenarnya kan maju terus, cuman dari setiap tahun ke tahun kan tetap sama yang dipelajari evolusi, manusia kera lagi, kemudian dari kera menjadi manusia tetap seperti itu. Jadi kalau menurut saya hanya sebatas tahu seperti itu saja sih. Kalau untuk mempelajari teori evolusinya lebih dalam sangat menyalahi aturan kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan kenapa kita manfaatnya mempelajari teori evolusi, ya sekedar hanya cukup tahu aja seperti itu. Menambah pengetahuan gitu ya. Hanya menambah pengetahuan saja, cukup sampai situ. Baik. Terima kasih Ibu Intan atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Sabib. Sebagaimana yang dipaparkan tadi oleh Bu Intan, Masya Allah luar biasa. Cuman untuk melanjutkan pertanyaan ini, dari apa yang Bu Intan sampaikan tadi, kira-kira percaya nggak Bu Intan dengan teori evolusi tersebut? Jadi maksudnya percaya 100% atau bagaimana Bu Intan dengan teori-teori yang pernah dipelajari dari teori evolusi tersebut? Kalau ditanya percaya atau tidak, kalau kita kaitkan dengan agama yang saya anut, ya sangat tidak percaya, jadi sangat membantah gitu. Jadi tidak sepenuhnya masuk ke hati gitu. Kalau kita belajar, cukup belajar aja, tapi tidak kita resapi, tidak kita
jalankan gitu untuk kedepannya, karena sangat menyalahi aturan. Teori evolusi kan hanya yang dipaparkan tuh dari kera, kemudian seperti yang sebelumnya tadi saya bilang dari kera, kemudian menjadi manusia, itu kan kalau menurut logika tidak sama sekali masuk logika gitu. Masa iya manusia dari kera, kan tidak mungkin gitu. Sedangkan dari apa yang saya pelajari dari agama saya, agama yang saya anut, tidak ada sama sekali menyebutkan manusia itu berasal dari kera gitu. Jadi kalau ditanya percaya atau tidak, ya sangat tidak percaya. Berarti banyak bohongnya ya. Iya. Jadi kalau belajar ya cukup belajar aja, tidak perlu diresapi gitu, tidak perlu dijalankan ke depannya. Dari pertanyaan di awal tadi kan ada tuh tentang adaptasi dan mutasi. Bagaimana penjelasan Bu Intan tentang hal tersebut? Ya, kalau misalnya tadi yang pertama tentang adaptasi, berarti kalau namanya adaptasi kan berarti adanya kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Iya. Jadi untuk dapat tetap bertahan hidup dengan baik, seperti itu kalau adaptasi. Kemudian kalau yang mutasi berarti adanya perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang dapat diwariskan pada genetis keturunannya, seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Ini untuk pertanyaan, kita diminta untuk menanyakan agamanya Bu Intan nih. Agama saya agama Islam. Silakan. Ya, agama saya agama Islam. Jadi untuk menyebutkan tentang teori evolusi, kemudian kepercayaan tentang teori evolusi, sangat amat tidak percaya, seperti yang tadi sudah saya katakan, karena di agama saya, agama Islam, tidak dipaparkan, tidak dijelaskan sama sekali, tidak dituliskan dalam Al-Quran bahwa manusia itu berasal dari kera. Kemudian berapa juta tahun yang lalu kita mengalami kemajuan dari kera menjadi manusia dan sebagainya, itu sama sekali tidak dipaparkan dalam Al-Quran, seperti itu. Jadi, menurut ajaran agama saya, agama Islam, ya tidak dibenarkan seperti itu. Berarti, mungkin penjelasannya apa ya? Berarti teori evolusi ini tidak didukung oleh agama sama sekali ya, Bu Intan? Iya, iya. Kalau dari agama saya seperti itu. Kalau dari agama yang Bu Intan anut, manusia pertama yang diciptakan itu siapa, Bu? Manusia pertama yang saya pelajari dari apa yang saya baca, kemudian selama ini yang saya anut sampai detik ini ya Nabi Adam alaihissalam, khalifah pertama di muka bumi. Gitu. Jadi bukan kera, bukan primata yang kita tahu dan pelajari dari kecil. Gitu. Berarti sangat kontradiktif ya antara teori evolusi dengan agama yang ya. Mungkin dari saya cukup, silakan dilanjutkan oleh rekan-rekan. Ya, silakan. Kalau dalam evolusi itu, kita kan mengenal tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal atau mata satu. Terus, menurut Ibu, menurut pemaparan Ibu, apa sih yang dimaksud dengan Zionisme, terus Freemason, Illuminati, atau Dajjal itu? Baik, saya coba paparkan sedikit tentang 4 hal tersebut yang saya tahu ya. Kalau untuk Zionisme itu sendiri kan gerakan nasional orang Yahudi, gerakan nasional orang Yahudi dan budayanya Yahudi yang mendukung terciptanya sebuah tanah Yahudi di wilayah yang mereka definisikan sebagai tanah Israel, itu untuk Zionisme, jadi gerakan nasionalnya mereka. Kemudian untuk Freemason itu sendiri merupakan organisasi persaudaraan menurut mereka yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-17 untuk Freemason. Jadi gerakan-gerakan yang mereka lakukan sendiri, gerakan-gerakan atau organisasi yang mereka bentuk sendiri. Kemudian yang ketiga ada Illuminati.
Kalau setahu saya Illuminati itu nama yang diberikan kepada beberapa kelompok, baik yang nyata atau fiktif. Jadi tetap pada apa ya paparan saya yang awal. Jadi itu semua tuh apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka berikan dan sebarkan itu ya dari mereka, untuk khalayak yang lain kayak gitu. Jadi untuk kalangan-kalangan mereka seperti itu. Lalu yang terakhir ada Dajjal. Dajjal nantinya kan itu sebagai orang yang merancukan, jadi sebagai pendusta yang diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah. Jadi untuk merancukan semuanya di muka bumi. Seperti itu sih untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, setelah kita berbincang masalah teori evolusi, selama ini kan di sekolah itu masih diajarkan ya Bu tentang teori evolusi. Sedangkan dari Ibu sendiri itu tidak mempercayai adanya teori itu atau masih kontradiksi. Menurut Ibu tuh masih layak nggak sih Bu untuk diajarkan di sekolah-sekolah gitu, untuk diperdalam tentang teori evolusi ini? Kalau untuk diperdalam atau tidaknya, sebaiknya sih tidak ya, karena tapi yang kita tahu kan masih masuk kurikulum itu dari SD, dari SMP, semuanya kan dipelajari benar-benar dari semenjak kita sekolah masa kecil tuh masih diajarkan gitu. Karena apa ya? Karena masih masuk kurikulum gitu. Tapi kalau untuk diperdalam, ya sebaiknya jangan. Kalau bisa ya dihilangkan kalau bisa. Tapi nyatanya yang kita tahu kan sampai detik ini masih diajarkan, masih diberikan kepada peserta didik gitu. Jadi kalau menurut saya ya sebaiknya diberikan 2 option, jadi dikasih 2 pilihan gitu. Oh ini untuk yang diajarkan sesuai kurikulum seperti ini. Kemudian yang aslinya, yang jelasnya tuh seperti ini, seperti ajaran yang kita anut tuh seperti ini. Kayak gitu sih kalau menurut saya sendiri atau pribadi sih seperti itu. Oh iya Jadi Bu, tetap dikasih 2 option. maaf Bu, ada pertanyaan tambahan dari saya. Ya boleh, silakan. Berkaitan dengan yang tadi, karena teori evolusi terus manusia purba itu masih diajarkan dari sejak dini hingga saat ini karena masih masuki kurikulum nasional gitu. Jadi mungkin dari kalangan kita tidak bisa merubah sistem yang sudah terbuat gitu, yang begitu sistematis. Nah, cara kita untuk mengantisipasi hal tersebut gimana? Jadi agar kita kan sebagai umat beragama, dan alhamdulillah agama kita sangat kontradiktif dengan adanya teori evolusi tersebut. Nah, untuk mengantisipasi agar keturunan-keturunan kita tidak terjerumus ke teori yang menyesatkan tersebut, itu dari Ibu sendiri tanggapannya seperti apa Bu? Apakah dalam mengajar perlu adanya penekanan, oh ini seperti ini seperti ini, atau bagaimana gitu? Ya, sama sebenarnya penjelasannya ya Mas Abib. Jadi kalau misalnya kita ambil dari lingkup keluarga dulu, baiknya ya kita biasanya misalnya dibiasakan anak itu untuk mengaji misalnya. Jadi diajar kalau misalnya belum paham untuk membaca Qur'annya, kita ajarkan untuk arti-artinya seperti itu. Jadi artinya yang dijelaskan seperti ini untuk Al-Qur'an itu sendiri. Jadi dari diri anak itu sudah punya tiang gitu. Oh, dari ajaran yang saya anut, agama yang saya anut tuh tidak seperti ini ya ajaran untuk teori-teori selanjutnya gitu. Namun kalau misalnya di sekolah kita mengajarkannya 2 versi tadi. Jadi sebaiknya di awal sebelum kita mengajar, kita sudah memberikan penjelasan terlebih dahulu ke peserta didik kita. Ini ada ajaran yang harus kalian ketahui, tapi tidak baik untuk dipercayai, tidak diperbolehkan untuk dipercaya, hanya untuk diketahui saja. Pertama di awal harus diajarkan seperti itu dulu. Jadi dikasih pembukaan seperti itu dulu. Kemudian setelah itu, nah yang benar tuh seperti ini loh gitu. Jadi nantinya seperti penjelasan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya diajarkan ke peserta didik, tetap diberikan 2 versi dulu. Jadi yang harus diketahui yang mana, yang benar-benar yang harus dipercayai yang mana, seperti itu. Namun kalau di ajaran dalam keluarga ya harus semenjak dini diajarkan dari Al-Quran. Kalau tidak dari
lafal Al-Qur'annya ya dari artinya seperti itu. Jadi anak biar lebih paham dan punya tiang dalam diri sendiri. Seperti itu sih Mas Habib. Baik, Bu, terima kasih untuk penjelasannya tentang pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan rekan saya dilanjutkan. Menambahkan sedikit. Jadi bagaimana saran Bu Inten kalau misalkan kita nanti terjun di dunia pendidikan untuk mengajar, untuk jadi pengajar, apa saran dari Kak Inten mengenai dalam hal mengajarkan tentang teori evolusi yang memang di pemerintahan kita masih diterapkan, itu masih dimasukkan dalam kurikulum. Barangkali bisa memberikan saran ke kita. Silahkan. Karena kita dituntut untuk mengajarkan sesuai kurikulum, bukunya sudah ada, semuanya sudah dicetak dengan baik dan rapi, yang kita lihat ya, diajarkan seadanya dulu di buku itu seperti apa, kita ajarkan seperti apa. Namun, sebelum kita mengajarkan, sebaiknya di awal kita berikan pengertian dulu, ini yang harus kalian ketahui kepada peserta didik itu. Jadi, kita berikan pengarahan dulu sebelum kita mengajar, harus ada yang diketahui seperti ini diajarkan dulu ke peserta didik. Namun selain itu sebaiknya kita beritahu juga yang jelasnya, yang benarnya tuh tidak seperti itu. Jadi itu cukup kalian tahu saja, cukup kalian mengerti saja, tidak perlu kalian terapkan atau jalani ke depannya. Seperti itu sih Pak Yani. Jadi harus tetap diajarkan yang harus diketahui saja dan harus diajarkan yang memang benar-benar dipercayai. Seperti itu. Ya, terima kasih atas saran dan nasihatnya Bu Intan. Barangkali ada yang lain mau menambahkan pertanyaan ke beliau. Terakhir mungkin ya, dari Bu Intan, menurut Bu Intan nih, bagaimana kita menjelaskan suatu teori atau suatu ilmu kepada orang tua kita, teman-teman kita, atau bahkan peserta didik kita, namun ilmu tersebut itu bertentangan dengan agama kita. Sebenarnya sulit ya kalau misalnya kita mau memberikan penjelasan tentang, apalagi kayak teori evolusi seperti ini gitu kan. Kayak sekarang aja gitu, seperti sekarang yang kita jalani aja. Kan tadinya kita percaya, oh kayak gini, namun sudah tahu kebenarannya seperti apa, yang nyatanya seperti apa, kan kita juga di dalam hati kan pasti ada penolakan seperti itu. Jadi kalau kita beri penjelasan kepada teman-teman ataupun kepada orang dekat kita, kepada orang tua, ya mesti pelan-pelan, tidak boleh langsung, oh itu salah, harusnya kayak gini-gini. Tidak akan pernah diterima kalau misalnya seperti itu. Kita masuki dulu pelan-pelan ajaran agama yang dianutnya seperti apa, kemudian kita kasih tahu dulu, oh ajaran yang kita tahu dari buku tuh seperti ini, namun beda loh sama ajaran yang kita anut sendiri, bertentangan sekali seperti ini. Jadi harus pelan-pelan seperti itu. Nantinya pun insya Allah orang tersebut itu pasti akan adanya penolakan kok dari dalam diri. Entah itu kapannya pasti akan ada penolakan. Seperti itu sih paling Mbak Anggi. Mungkin teman-teman yang lain sebelum ditutup ada pertanyaan lagi. Saya ingin menanyakan satu lagi, Bu. Tambahan. Jadi menurut Ibu bagaimana sih menyikapi seseorang yang sangat mendukung teori tersebut? Jadi saat mungkin kita udah di dunia belajar mengajar ya, kita sudah mengajar, ada salah satu peserta didik kita yang sudah jauh mengetahui tentang teori tersebut, sudah mempelajari lebih dalam. Nah, sikap kita bagaimana untuk melakukan pembelajaran kepada si peserta tersebut gitu? Pertama adalah tetap tenang, kemudian tidak terlalu tersulut emosi. Harus salah itu, harus kayak gini-gini, nggak akan bisa diterima kalau misalnya
sebagai pendidik seperti itu. Jadi dengarkan dulu apa yang dijelaskan atau dipaparkan oleh peserta didik seperti itu yang menggebu-gebu, oh salah Bu, harusnya kayak gini, oh salah Pak, harusnya kayak gini. Dengan menyertakan semua buktinya yang dia miliki gitu, kita terima dulu, kita terima dengan tenang seperti apa gitu. Jadi ketika dia menjelaskan atau memberikan bukti-bukti yang dia miliki dan yang dia yakini, ya udah kita terima dulu seperti apa. Namun di sisi lain kita juga harus punya bukti-buktinya. Kita harus punya filenya, datanya. Sebenarnya tuh seperti ini. Itu berarti ketika kalau misalnya yang diyakini seperti itu menurutnya itu benar, ya silahkan. Namun kita pun harus punya pegangan, harus punya bukti. Jadi sebelumnya juga kita harus menyiapkan bukti benarnya tuh seperti ini. Kalau misalnya dikatakan di awal manusia itu kera tahun berapa, sedangkan di agama kita diajarkan orang yang pertama kali yang Allah turunkan ya Nabi Adam gitu. Jadi kan itu sangat amat bertentangan gitu. Jadi kita ketika dia menyertakan bukti, ya kita sertakan bukti. Ketika dia tersulut emosi, ya kita tenang dulu, kita dengarkan dulu seperti apa. Gitu sih Mas Habib. Berarti peribahasanya gini ya, Bu. Sebelum kita terjun ke medan tempur harus punya perbekalan Amunisi. dan data yang ampuh ya. Iya, harus punya data dulu semuanya. Dari yang namanya teori bumi datar, ya kan? Sedangkan di ajaran agama itu diajarkannya seperti apa ya? Seperti itulah yang sudah diajarkan juga sama Pak Yudi, ya kayak gimana gitulah. Seperti itu pokoknya. Pasti kalian paham lah. Jadi semua yang kita utarakan harus berdasarkan ilmiah gitu ya Pak ya. Harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah ya, benar apa yang ada. Ya. Harus sertakan dulu bukti, baru kita berani untuk mengungkapkan. Jangan pernah sekali-kali kita mengungkapkan tanpa bukti, hanya mendengar tapi langsung kita ungkapkan, oh itu salah, tapi kita nggak punya bukti. Terus kita beraninya dari mana gitu. Jadi sebelumnya kita harus punya bukti yang akurat dulu. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Intan atas penjelasannya yang Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Intan atas saran dan masukannya. Terima kasih Bu Intan. Ya, sama-sama Mbak Anggi. Mungkin silahkan moderator. Teman-teman cukup nanya. Mungkin Tidak ada yang mau ditambahin lagi apa gimana? Udah cukup? Dari ketua cukup? Dari saya cukup. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Intan. Mungkin akhir kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu untuk waktunya.